Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik 5 anggota DPR di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 5 November 2025. Wakil Ketua MKD Adang Darajatun membacakan putusan tersebut. Hasilnya, Adias Kadir dinyatakan tidak melanggar kode etik. Namun MKD meminta agar ke depan lebih berhati-hati menjaga perilaku. Dengan demikian, Adias diaktifkan sebagai anggota DPR. Lalu Nafa Urbah dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Dia diberikan sanksi berupa dinonaktifkan selama 3 bulan sejak putusan dibacakan. Kemudian MKD menyatakan Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik sehingga statusnya diminta diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Sementara Eko Patrio dinyatakan terbukti melanggar kode etik, dia diberikan sanksi nonaktif selama 4 bulan. Terakhir, Sahroni terbukti melanggar kode etik, dia juga mendapat hukuman berubah nonaktif selama 6 bulan. Kelimanya menjalani sidang etik usai sejumlah laporan masyarakat masuk ke MKD tentang pernyataan dan perilaku yang dinilai tidak pantas bagi seorang wakil rakyat. Klarifikasi yang dilakukan Tradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM sudah sangat tepat. Namun demikian Tradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM harus diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media. Apabila dimintai keterangan wawancara dadakan doorstop yang cenderung teknis dan agar Tradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM menyiapkan bahan yang lengkap dan akurat. Bahwa karena itu nama baik Tradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM harus dipulihkan. Dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI maupun sebagai wakil ketua DPR RI. Bahwa setelah menyimak pernyataan Tradu 2, Nafa Indria Urbah yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terlihat niat Tradu 2 untuk menghina atau melecehkan siapapun. Respon publik yang marah pada Tradu 2 tidak mungkin terjadi apabila tidak ada penyebaran berita bohong tersebut di atas soal anggota DPR RI yang berjoget merayakan kenaikan gaji. Namun demikian, Tradu 2 Nafa Indria Urbah harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Harus lebih peka melihat situasi dan konteks kondisi sosial. Bahwa setelah melihat rekaman video Tradu 3, Surya Utama SIP berjoget di ruang sidang saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025 dan mendengar keterangan saksi Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini SIP MSI, saksi Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar, dan saksi Koordinator Simponi Praditya Wirtama Universitas Pertahanan Letkol Suarko yang berkesesuaian satu sama lain. Mahkamah berpendapat tidak ada niat Tradu 3 Surya Utama SIP untuk menghina atau melecehkan siapapun. Kemarahan pada Tradu 3 Surya Utama SIP dari publik terjadi karena adanya berita bohong bahwa Tradu 3 Surya Utama SIP berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat video-video Tradu 3 Surya Utama SIP berjoget di berbagai lokasi seolah menghina para pengkritiknya yang ternyata adalah video berisi berita bohong. Mahkamah berpendapat justru Tradu 3 Surya Utama SIP adalah korban pemberitaan bohong. Bahwa namun demikian, Mahkamah berpendapat seharusnya Tradu 3 Surya Utama SIP aktif melakukan klarifikasi setelah beredarnya berita bohong tersebut. Bahwa akibat dari berita bohong tersebut, rumah Tradu 3 Surya Utama SIP dijarah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahwa karena itu nama baik Tradu 3 Surya Utama SIP
harus dipulihkan dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI. Bahwa setelah melihat rekaman video teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS berjoget di ruang sidang saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025 dan mendengar keterangan saksi Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini SIP MSI, saksi Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar, dan saksi Koordinator Simponi Praditya Wirtama Universitas Pertahanan Letkol Suwarko yang berkesesuaian satu sama lain. Mahkamah berpendapat tidak ada niat teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS untuk menghina atau melecehkan siapapun. Kemarahan pada teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS dari publik terjadi karena adanya pemberitaan yang tidak benar bahwa teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat rekaman video parodi Son Horek yang dibuat oleh teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS, beberapa hari setelah ramainya kritikan terhadap teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS di media massa, Mahkamah berpendapat sikap tersebut kurang tepat karena terkesan defensif. Seharusnya teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS cukup mengklarifikasi dan menjelaskan kepada publik bahwa teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS berjoget bukan karena merayakan kenaikan gaji. Bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut, rumah teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS dijarah. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai hal meringankan. Bahwa telah mencermati pernyataan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SEM Ikom yang dipersoalkan para pengadu, mahkamah berpendapat pernyataan tersebut tidak bijak. Seharusnya teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SEM Ikom menanggapi dengan pemilihan kalimat yang pantas dan bijaksana, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pas. Bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut, rumah teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SEM Ikom dijarah. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. 7. Amar putusan mempertimbangkan bahwa teradu telah dinonaktifkan oleh Mahkamah Partai demi menghindari terjadinya azas atau dilanggarnya azas nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5.
meminta teradu 2, Nada Indra Ubah, untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini diterapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan.